Sebelumnya, kita sudah membahas persamaan roket Tsiolkovsky yang diberikan oleh persamaan ini, atau persamaan ini. Dengan menggunakan persamaan ini, mari kita bahas berapa kecepatan akhir yang dapat dicapai oleh sebuah roket dengan konfigurasi satu tahap seperti roket A ini, dan bagaimana perbandingannya kalau roket ini dibuat menjadi dua tahap seperti roket B ini, di mana pada roket B ini, ketika propelan pada tahap pertama habis, tahap pertama ini dilepas dan kemudian roket terus bergerak dengan menggunakan propelan pada tahap kedua. Dengan membandingkan kecepatan akhir dari kedua konfigurasi ini, nantinya kita akan mengetahui kenapa roket bertahap seperti ini diperlukan. Untuk melakukan perbandingan, misalkan massa total dari struktur kedua roket ini bernilai sama. Artinya, kalau massa struktur pada tahap 1 dari roket B ini adalah ms1, yang sama dengan 340 kg misalnya, kemudian massa struktur pada tahap 2 ini adalah ms2, yang sama dengan 100 kg misalnya, ini berarti bahwa massa total struktur dari roket ini maupun roket ini adalah ms sama dengan ms1 ditambah ms2. Dan ini sama dengan 340 kg ditambah 100 kg, dan ini sama dengan 440 kg. Kemudian, misalkan massa total dari propelan kedua roket ini juga bernilai sama, artinya kalau massa propelan pada tahap 1 dari roket B ini adalah MP1, yang sama dengan 3.400 kg misalnya, kemudian massa propelan pada tahap 2 dari roket B ini adalah MP2, yang sama dengan 980 kg misalnya, ini berarti bahwa massa total propelan dari roket ini maupun roket ini adalah MP sama dengan MP1 ditambah MP2. Dan ini sama dengan 3.400 kg ditambah 980 kg. Dan ini sama dengan 4.380 kg. Selain itu, misalkan massa muatan dari kedua roket ini juga bernilai sama, yaitu sama-sama mm, di mana mm ini sama dengan 50 kg misalnya. Dan misalkan juga bahwa impuls jenis dari setiap mesin pada kedua roket ini juga bernilai sama, yaitu sebesar 320 detik misalnya. Sehingga kalau roket ini bergerak lurus vertikal pada arah vektor satuan J misalnya, maka impuls jenis ini dapat kita tulis sebagai ISP sama dengan 320 detik J. Sekarang, mari kita tentukan berapa besar kecepatan maksimum yang dapat dicapai oleh roket A ini ketika bergerak dari keadaan diam dengan menggunakan persamaan ini. Besar kecepatan maksimum maupun kecepatan akhir itu dicapai ketika seluruh propelan sudah dilepaskan atau habis terbakar. Dengan menggunakan persamaan ini, perubahan kecepatan roket setelah seluruh propelan habis terbakar, yaitu delta V HT dari roket A, tentu sama dengan G0 atau 9,81 meter per detik kuadrat dikali impuls jenis, yang sama dengan ini, dikalikan dengan ln dari ini, yang sama dengan ini ditambah ini ditambah ini, dibagi dengan ini, yang sama dengan ini ditambah ini. Ini sudah saya hitung dengan kalkulator dan Anda bisa hitung ulang, dan hasilnya adalah 7.209 meter per detik J. Karena roket pada awalnya diam, ini berarti bahwa ini juga merupakan kecepatan roket saat seluruh propelan sudah habis terbakar. Artinya, kelajuan maksimum yang dapat dicapai oleh roket A adalah 7.209 meter per detik, atau ini sekitar 7,2 km per detik. Dan ingat, di video yang lain kita sudah membahas bahwa kelajuan yang harus dicapai roket untuk mengorbitkan sebuah satelit
pada ketinggian 600 km dari permukaan bumi adalah 7,6 km per detik. Artinya, dengan roket A yang satu tahap ini, kelajuan ini belum dapat dicapai. Dan ini juga berarti bahwa roket A ini tidak dapat mengorbitkan muatan yang bermassa 50 kg ini pada ketinggian 600 km dari permukaan bumi. Padahal perhatikan juga bahwa massa total roket ini adalah ini, yaitu sebesar 4.870 kg. Artinya, perbandingan massa propelan roket terhadap massa total adalah massa total propelan, yaitu sebesar 4.380 kg per massa total roket. Dan ini sama dengan 89,9%. Dari sini dapat kita lihat bahwa meskipun hampir 90% dari massa total roket adalah massa propelannya, dan ini juga berarti bahwa persentase massa strukturnya hanya sekitar 10%, roket ini masih belum mampu untuk mencapai kelajuan yang dibutuhkan untuk mengorbitkan muatan bermassa 50 kg pada ketinggian 600 km. Bahkan pada perhitungan ini, ingat bahwa persamaan ini kita peroleh dengan mengabaikan gaya gravitasi dan hambatan udara. Artinya, kelajuan maksimum yang sebenarnya akan lebih kecil dari 7,2 km per detik ini. Karena dengan konfigurasi satu tahap seperti ini, kelajuan 7,6 km per detik tidak dapat dicapai, maka untuk mengorbitkan sebuah satelit, roket dua tahap seperti roket B ini seringkali dibutuhkan. Dan di video berikutnya, kita akan membahas berapa besar dari kecepatan maksimum yang dapat dicapai oleh roket B yang dua tahap ini.